Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimisl." Wa fi riwayatin amin walaka bimisl. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat akan berdoa untuknya bagimu yang semisal dengan sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah, pada hari ini saya ingin mengambil satu topik dari doa. Nabi pernah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Karena dalam doa sudah terselip ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba yang membiasakan diri berdoa kecuali kesadarannya sebagai hamba itu cukup stabil dalam dirinya. Tapi ketika seorang hamba sudah mulai berhenti berdoa, itu menandakan benih-benih kesombongan, ketidakpedulian kepada Allah itu mulai muncul. Padahal dimanapun tingkat posisi kita di antara makhluk, tidak sulit bagi Allah untuk merendahkan kita. Pembiaran yang Allah lakukan akan membuat seseorang akan terjebak pada putaran-putaran yang tidak benar dalam dirinya. Apa yang saya maksud dengan putaran tidak benar? Nafsu kita itu tidak pernah menginginkan berhenti dari petualangannya. Kalau dia sudah senang, maka dia akan lakukan. Dia berhenti sebentar kalau dia sudah puas. Tapi kepuasan nafsu juga tidak selamanya. Dia akan balik lagi. Sama seperti makan. Saya senang makan pakai udang misalnya. Ketika saya makan pakai udang hari ini, pagi, siang, malam, saya pikir mungkin karena enak betul udang ini, istri saya besok masakkan lagi udang dengan model yang sama, pagi, siang, malam. Besoknya pada hari ketiga, nafsu akan bilang, udah, yang lain. Tapi apakah nafsu berhenti dari keinginan itu? Tidak, sekian hari lagi dia akan datang lagi. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, dia sudah ingin lagi. Itu nafsu. Tapi ketika kita berada dalam kendalinya Allah, dalam hal ini hidayahnya Allah, Allah tidak mengarahkan nafsu hanya untuk memuaskan kebutuhannya. Tapi Allah mengarahkan nafsu untuk kemudian tunduk kepada kemauannya. Dan kemudian ketundukan ini akan mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nafsu digiring masuk surga? Mirip seperti seorang gelandangan yang tidak pernah punya rumah, melintas rumah yang besarnya luar biasa. Bisa saja si gelandangan itu bilang, enak betul lah tinggal di rumah ini. Tapi ternyata pemilik rumah, dia punya kesenangan nafsu yang berbeda. Rupanya dia senang berpetualang ke hutan. Ngapain? Gak ada, dia cuma mendaki gunung. Dia mencoba survival di sana. Padahal dia orang yang kaya raya, dia punya segalanya. Tapi nafsunya sudah tidak, udah enak lihat yang segalanya itu. Nafsunya ingin bertualang pada yang lain. Atau mungkin dia ingin lebih kaya lagi. Itu nafsu. Makanya kita nggak usah bicara orang-orang yang di bawah. Kita cari orang yang paling ambisius dalam hidupnya dan paling punya keinginan besar dalam hidupnya. Dan mari kita suruh dia berangan-angan tentang apa yang dia inginkan. Oh, saya mau punya dunia ini di bawah kekuasaan saya. Oke, itu angan-angan. Saya mau kemana saja saya pergi tanpa pemberitahuan pun orang akan kenal saya, karena saya adalah orang yang paling terkenal di seluruh bumi. Oke, itu angan-angan nafsu. Saya mau tidak ada satu ekor binatang pun yang kalau jumpa saya yang saya tidak kenal bahasanya. Oke, itu angan-angan nafsu. Silahkan berangan-anganlah. Karena bahasa hadis, surga itu adalah wala khatara ala qalbil bashar. Dia tidak pernah bisa diangan-angankan oleh nafsu manusia yang manapun di muka bumi. Jadi silakan berangan-angan dengan semua kesenangan, tapi kesenangan yang bernama surga
adalah kesenangan yang belum pernah nafsu manusia yang paling ambisius pun menghayalkan kesenangan seperti itu. Nah, coba bayangkan itu. Nah, ini bimbingannya. Salah satu bentuk bimbingan itu adalah doa. Coba carikan sama saya event hidup yang tidak ada doa di situ. Bapak keluar rumah ada doanya, balik ke rumah ada doanya, pakai baju ada doanya. Jangan gak usah cerita itu. Masuk WC ada doanya, buang air ada doanya, berhubungan suami istri ada doanya. Kenapa di semua event hidup kita itu tetap ada doa? Nah, itu dia. Karena di semua event hidup kita itu kita selalu berada dalam ketidakpastian. Kita berada dalam ketidakmungkinan, ketidakberdayaan. Siapa yang bisa jamin misalnya kita pernah punya presiden yang tidak tuntas menjabat. Pada saat dia diangkat, dia mungkin punya semangat bahwa 5 tahun saya akan berjuang, tapi tidak selesai. Artinya apa? Boleh dia berangan-angan. Nah, di titik angan-angan inilah Allah sertai kita untuk kemudian kita tidak kehilangan kendali sebagai hambanya. Makanya sekarang persoalannya, apa untungnya kalau berdoa? Rupanya saya cuma mau bilang, Allah itu nggak pede ngelepas kita di muka bumi, dalam tanda petik. Ini pakai bahasa orang gaul ini saya pakai, karena nanti jangan salah paham maksud saya. Sama seperti tidak pedenya bapak, bahkan jauh lebih tidak pedenya orang tua yang ngelepas anaknya yang masih usia 3 tahun terbang ke New York sekarang. Sendirian, tidak ditemenin. Walaupun dikasih bekal duit, dikasih bekal ATM, dikasih bekal dolar, dikasih peta, dikasih GPS, tapi tetap saja orang tua tak tenang tidur kalau belum dengar anaknya nyampe. Dunia juga seperti itu. Allah nggak tenang dalam tanda petik ngelepas kita ke muka bumi kalau kita belum sampai surga. Supaya bisa sampai surga, dia udah siapkan semua bekal. Nanti kalau kejatuh kotor, nih kau kasih ampunan. Bukan tidak mungkin kamu lupa tujuan. Oke, aku maafkan selama kau minta ampun. Kusertai kau di setiap event hidupmu selama kau ingat aku. Tidak ada yang kau ingat aku yang aku tidak menyertaimu. Luar biasa ini sebenarnya. Jadi doa ini juga bahagian dari ruang kasih sayang kita kepada Allah dan sayangnya Allah kepada kita. Makanya Allah menyuruh kita sebanyak-banyaknya, fa'aksirud doa, banyakkan berdoa. Karena Allah itu enggak pelit. Apa yang kita minta sama dia, pasti dia kasih. Bohong Ustaz, kenapa? Saya selama ini berdoa tidak pernah dia kasih. Nah, itu salah paham terhadap makna dikasih. Yang kau minta apa? Saya minta dolar tiap hari, tapi Allah tidak pernah kasih sama saya. Yang kau minta dolar apa rupiah? Dolar. Saya minta cash. Jangan lupa, ada wilayah yang dengan doa itu dijawab, ada wilayah yang Allah tidak jawab itu cuma dengan berdoa saja. Kalau memang harus dengan berdoa saja, Allah tidak akan kasih otak sama kita. Allah tidak akan kasih kemampuan fisik sama kita. Kerja dong. Itu yang harus kita garis bawahi. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu, saudara-saudara, ud'uni astajib lakum. Minta pasti, tapi nih aku ya, jangan yang lain. Ini sedang demam batu akik, saya nggak ngerti. Saya belum mau singgah juga agak segan saya. Karena khawatir saya nanti difoto orang, dibilang orang, nah tuh Ustadz juga udah demam batu akik gitu kan. Saya ingin tahu sebenarnya demam ini dalam rangka apa. Kalau juga dalam rangka ada sesuatu selain Allah yang diyakini punya kekuatan di batu-batu itu, ini syirik. Makanya kalau kita berdoa, doanya panjang. Tapi 10 jari batu akik semua. Ya Tuhan, tolonglah beri aku rezeki dan sebagainya. Allah nggak kasih. Kalau kemudian kekuatan atau kepercayaan kepada selain Allah itu cukup tinggi pada diri kita. Ini yang harus kita garis bawah ini. Ya, jadi jamaah yang mulia, ud'uni bitauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku itu maksudnya adalah
Karena pada tingkat maksimal orang tua kalau anaknya sakit atau saudara kita sakit, kita sudah bawa ke rumah sakit, sakit masuk IGD pindah ke ICU. Di ICU dokter bilang apa? Tinggal satu lagi caranya. Apa itu? Doa. Jadi doa ini merupakan pola atau strategi atau obat yang paling nggak perlu pakai biaya. Tapi tidak harus di awal-awal doa. Jelas sudah sakit tapi doa saja yang dia lakukan, Allah juga tidak akan. Karena doa ini pada tingkat ketidakberdayaan. Makanya Allah suka kali kita berdoa, karena dengan berdoa kelihatan kita itu memang butuh Dia. Maka Allah benci dengan manusia yang merasa, ngapain aku berdoa, aku sudah punya duit, tanpa berdoa juga rezekiku berlimpah. Dia salah. Yang dimaksud dengan rezeki ini sudah berulang saya bilang adalah yang termanfaatkan untuk kebutuhan dunia dan juga akhirat. Oke, hari ini yang mau saya sampaikan, insya Allah masih cukup waktu kita. Yang mau saya sampaikan adalah siapa yang doanya Allah dengar dan Allah kabulkan. Tapi ini kita sampaikan ringkas-ringkas. Pertama, doa seorang muslim kepada saudaranya yang saudaranya itu nggak tahu dia berdoa. Tadi kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira walil jami'il muslimin dan kepada semua orang Islam. Ada orang yang kita di sini tadi sholat berdoa, dia nggak tahu sebenarnya kita doakan dia. Walil jami'il muslimin. Siapa itu muslimin? Orang-orang muslim. Kalau kita berdoa seperti itu, ada malaikat nanti bilang sama kita, ya Allah kabulkan doanya untuknya dan untuk yang didoakan. Jadi kalau mau doa kita makbul, agak pakai umpan sedikit. Pernah nggak mendoakan tetangga supaya kaya? Saya khawatir kita ini terlalu egois dalam berdoa. Seringkali aku dan kau, nggak pernah dia, kami, kita, nggak pernah. Ya Tuhan, berilah aku rezeki, sehatkanlah aku, lapangkanlah aku saja. Pernah nggak? Ya Tuhan, tetanggaku itu kelihatannya butuh duit Tuhan, aku minta kepadamu kasih dong duit. Ya Allah, tetanggaku itu kayaknya rumahnya perlu lebih besar lagi. Kurasa karena anaknya banyak, aku minta kepadamu ya Allah, beri rezeki dia supaya rumahnya lebih besar. Ya kita kalau pakai bahasa Medannya prek amat doain orang lain, awak sendiri saja belum tentu selamat. Ini salah paham dalam memahami. Padahal kalau kita mintakan kebaikan untuk orang lain, Allah mencatat bahwa doa kita itu makbul. Kemana? Efeknya balik ke kita. Banyak-banyak doakan orang. Dengan banyak mendoakan orang, Allah kasih seperti yang kita minta sama orang. Ya Tuhan, berikan kemudahan kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka menjadi pemimpin yang tunduk kepadamu, yang mereka berbuat dalam keadilan, yang mereka akhirnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Apa urusan saya? Kenapa tidak saya doakan saja, Tuhan azab itu pemimpin kurang ajar itu Tuhan. Kenapa udahlah Tuhan, bagaimana caranya supaya berhenti? Itu kesalahan dalam berdoa. Makanya Nabi ketika para sahabat melihat Umar bermasalah, Nabi doanya, Tuhan kasihlah Islam ini jaya dengan masuk Islamnya Umar. Jadi bukan ya Tuhan, udah tewaskan saja Umar ya Tuhan. Tidak. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, doa anak soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, ya. Hu itu siapa? Yang mati. Putuslah amal si mati illa salasa. Jadi kalau kita mau sudah meninggal tapi pahala terus ngalir ke kuburan, pertama, bentuk anak kita untuk menjadi anak saleh. Ya. Inqata amaluhu illa salasa illa min sadaqatin jariyah. Ada sedekah jariyah. Kedua, aw ilm yuntafa' bih. Ilmu bermanfaat. Saya tadi malam duduk diskusi sama teman-teman, akhirnya kita perlu membahas ini. Saya bilang sederhana saja, install di HP-mu satu software namanya Anu, saya bilang. Terus nanti saya ajarin mereka. Itu ilmu yuntafa, itu ilmu bermanfaat. Siapa bilang smartphone yang kita punya kita nggak usah belajar kemana-mana? Misalnya kita sudah bisa cari
panduan sholat sunnah. Sudah ada di smartphone kita. Saya nggak ngerti Ustaz. Oke, datang kemari, saya instalkan, saya bantu menginstal. Itu ilmu yuntafa. Itu yang dimaksud bermanfaat. Jangan artikan ilmu yuntafa cuma ceramah. Ilmu yuntafa itu, oh bagaimana cara merawat ban mobil supaya kelihatan cantik terus, ini Pak, Bapak beli ini. Itu ilmu. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita kira remeh, tapi dia yuntafa. Baru yang ketiga, wa waladun shalih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan. Ketiga, doa orang yang banyak berzikir. Salasatun la yaruddullah du'auhum az-zakirullaha katsira wa da'watul mazlum wal imamul muqsit. Ada tiga yang doanya tidak ditolak Allah. Yang pertama adalah doa orang yang banyak ingat sama Allah, zikir. Kedua, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau terzalimi jangan tanya agama. Terzalimi jangan tanya agamanya. Sehingga kalau seorang yang terzalimi agamanya Kristen, dia lantas berdoa, wahai Bapa, atau agamanya Hindu, dia lantas berdoa, hai Ram, atau agamanya Buddha, dia panggil ya Buddham misalnya, atau apapun agamanya, dia terzalimi, dia panggil Tuhannya, doanya Allah dengar dan doanya Allah kabulkan. Ustaz, dia kan bukan Islam. Nah, sifat Tuhan satu diantaranya adalah rububiyah. Jangan lupa, Tuhan kita itu adalah Tuhan semua manusia yang merawat semua, bukan cuma manusia, bahkan semesta ini. Bahkan dalam sebuah hadis ada pernyataan, nanti ada satu hari di mana hujan tidak akan turun kecuali karena Allah kasihan lihat binatang kalian. Itu diantara tanda kiamat. Allah udah muak nengok kita, tapi karena masih ada binatang dan tumbuhan yang hidup, maka Allah turunkan hujan. Kalau banjir datang, ada tumbuhan yang mati. Mungkin banjir itu masih dibutuhkan oleh tumbuhan, tapi Allah sudah geram nengok kita, sehingga airnya tahankan kalian itu. Karena aku tidak turunkan ini untuk kalian, aku turunkan ini untuk tumbuhan-tumbuhan yang butuh air itu. Kira-kira begitu. Allah alam bisawab. Insyaallah nanti kita ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan ini memberi manfaat sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.